Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayah mab'ad. Jemaah pengawasan rutin ingkang kula hormati, monggo tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, taufik, hidayah serta inayahipun sehingga kita saged nglaksanakaken salah setunggalipun aktivitas kanthi keadaan sehat walafiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Shalawat salam kangge dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatul utmaipun benjang wonten yaumil kiamah. Mugi-mugi kita termasuk umat, termasuk golongan ingkang badhe pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang kula hormati, badhe ngaturaken salah setunggalipun ayat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hiduplah bersama orang-orang yang jujur. Ini tema kejujuran ini memang penting disampaikan karena di zaman sekarang ini kejujuran itu menjadi hal yang sangat mahal. Sebelum saya masuk ke materi, ada satu cerita, satu kisah yang sudah bisa kita akses di media sosial, tapi tidak tahu kisah ini nyata atau tidak, tapi setidaknya ada pelajaran penting yang kita ambil dari kisah ini. Bapak Ibu, satu ketika hiduplah seorang raja. Raja yang adil, raja yang bijaksana. Di bawah kepemimpinannya rakyatnya menjadi sejahtera, makmur dan sejahtera. Tapi sayangnya raja ini sudah masuk dalam usia mendekati pensiun kalau bahasa kita. Dan sayangnya lagi raja ini tidak punya keturunan. Kalau raja itu kan biasanya dilanjutkan oleh keturunannya. Sehingga raja ini berinisiatif untuk mencari pengganti dari orang lain. Sehingga dibuatlah satu sayembara. Nanti yang bisa melaksanakan sayembara itu dengan baik, maka dia berhak untuk melanjutkan kepemimpinannya. Dikumpulkanlah para pemuda, diundang ke kerajaan, pemuda di sekitar, kemudian diberikan satu tugas yang saya katakan sayembara tadi. Tugasnya sederhana. Para pemuda tadi diberikan satu biji tanaman. Perintahnya jelas, tanamlah biji itu, kemudian rawatlah dengan baik, perlakukan dengan baik, kemudian 1 bulan ke depan bawa ke kerajaan kembali. Sudah ditentukan tanggalnya. Ya, jadi perintahnya jelas, tanamlah biji itu, rawatlah dengan baik. Nanti 1 bulan ke depan akan kita lihat tumbuh seperti apa.
Betul, itu sudah disampaikan dan akhirnya dikerjakan oleh masing-masing pemuda tadi. Bapak Ibu, singkat cerita sampailah hari H yang ditunggu. Hari H 1 bulan tadi maksudnya. Dibawalah tanaman itu ke kerajaan, kemudian setiap pemuda tadi disuruh presentasi, mempresentasikan hasil kerjaannya tadi. Semua presentasi dengan kemampuan masing-masing, dengan kreativitas masing-masing. Ada satu pemuda yang ngapunten, bijinya itu tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Sehingga sebelum ke kerajaan itu sempat minder, sempat tidak mau berangkat ke kerajaan karena memang bijinya tidak tumbuh. Tapi oleh ibunya itu diberikan motivasi, wis pokoknya mangkat sesuai yang dikehendaki oleh raja. Apapun hasilnya pokoknya berangkat. Akhirnya berangkat. Hingga waktu giliran presentasi tadi kemudian ditanya oleh raja, kenapa bijinya tidak tumbuh? Ketika presentasi banyak teman-temannya tadi yang sudah presentasi itu banyak yang membuli, mengejek, gur nandur tanaman wae ra iso kan. Tapi alangkah kagetnya ketika sang raja tadi menyampaikan satu pengumuman bahwa justru yang tanamannya tidak tumbuh itulah yang dinyatakan sebagai pemenang. Kenapa begitu? Karena raja tadi mengatakan bahwa biji yang saya berikan kepada kalian tadi itu adalah sudah saya rebus dan tidak mungkin akan tumbuh. Jadi nek biji itu tumbuh justru itu malah menjadi satu pertanyaan, biji ini sopo kan? Mesti sudah diganti. Karena memang sengaja biji itu sudah direbus sehingga tidak mungkin tumbuh. Akhirnya yang tadi presentasi macam-macam dengan tanaman yang macam-macam juga begitu bagus, tapi ternyata justru malah yang tidak tumbuh itulah yang dinyatakan pemenang karena dia jujur apa adanya. Bapak Ibu, kisah ini sebetulnya nek dikorelasikan dengan kehidupan kita itu banyak sekali. Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Dan inilah pentingnya kenapa untuk melanjutkan satu kepemimpinan itu sang raja tadi melakukan tolok ukurnya adalah karakter, wabil khusus adalah kejujuran. Kita bisa lihat di negara kita akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang diungkap, korupsi yang tidak hanya miliar tapi tembusnya sudah sampai triliun. Triliun pun tidak hanya 1-2 triliun tapi ratusan triliun. Itu akibat daripada indikator kepemimpinan itu tidak dilihat dari karakternya, tidak dilihat dari kejujurannya. Maka jujur itu penting. Satu ayat yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hiduplah bersama orang-orang yang jujur. Dan ternyata kejujuran itu juga dilihat dari lingkungan kita juga. Maka kita disuruh hidup bersama orang-orang yang jujur. Bapak Ibu ngapunten, nek enten perintah jenengan disuruh kumpul karo wong-wong sing jujur. Kira-kira kalau kita sendiri tidak jujur, kira-kira nyaman tidak kita bersama mereka? Pasti ada rasa tidak nyaman. Maka ini penting, ya. Bi'ah lingkungan yang terbiasa jujur ini juga akan membentuk pribadi kita menjadi orang yang jujur. Saking pentingnya kejujuran ini, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis,
Idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Dan nanti menempatkan kejujuran itu di ranking pertama. Berilah jaminan kepadaku 6 perkara, kalau 6 perkara itu bisa panjenengan lakukan dengan baik, maka akan aku jamin kalian masuk surga. Admanu lakumul jannah. Saya akan jamin kalian masuk surga. Tapi jaminlah 6 perkara ini bisa kita lakukan dengan baik. Maka yang pertama itu adalah usduku idza hadastum. Jujurlah ketika berbicara. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi. Jujur ketika berbicara. Jujur itu menjadi indikator pertama. Karena memang jujur ini diucapkan itu gampang, tapi dilakukan nggih. Sebetulnya gampang, tapi karena banyak godaannya tadi. Apalagi ngapunten nggih di era sekarang, membedakan mana yang benar, mana yang salah itu susahnya luar biasa. Membedakan mana yang berita benar, mana yang berita bohong itu di era digital ini, apalagi dengan teknologi AI, itu udah jadi satu hal yang sulit sekali. Maka kejujuran ini penting sekali. Sampai ngapunten Bapak Ibu, saya mau ceritain. Saya pernah jenengan amati anak-anak kita sekarang, terutama di pelajar. Kemarin habis saja ulangan toh itu ujian. Itu awalnya curiga. Ada anak itu nilainya 100. Nilainya 100. Ya patut dicurigai, memang orangnya itu untuk uji 1 sih katanya kaya ora mungkin ya. Akhirnya saya panggil. Saya tanya. Lah munggarap piye kok ijine 100 tenanan orane. Hingga satu kesimpulan ternyata dia pakai ChatGPT. Pakai ChatGPT. Jadi ngapunten jenengan itu kalau tahu matematika yang rumusnya begitu sulit itu, yang begitu sulit itu tinggal difoto saja cekrek soalnya. Jangan tanyakan ChatGPT, itu keluar jawabannya dan benar. Ini canggihnya sekarang luar biasa. Maka ternyata ngaku saya pakai ChatGPT Pak. Pelajarannya bahasa Arab Pak. Walaupun di EW Iqra loh, masuk bahasa Arab 100 kan mencurigakan banget kan. Masih Iqra sekian tapi bijinya 100. Nah, ternyata bahkan termasuk bahasa Arab pun tinggal difoto cekrek. Kemudian ditanyakan ChatGPT, keluar jawabannya Pak, dan benar. Nah, itu kecanggihan sekarang itu luar biasa. Maka saya termasuk orang yang tidak menilai hanya dari ujian saja. Biasanya saya tak tambahi dengan ujian lisan untuk menghindari dari. Akhirnya saya malah tanya pada anak-anak, caranya piye to, Mas? Ya tanya caranya piye to. Nah, ternyata itu kalau digunakan untuk hal yang baik itu luar biasa Bapak. Luar biasa. Bahkan ngapunten guru itu membuat administrasi pembelajaran itu hanya dengan tanya AI itu 5 menit jadi Pak. Padahal yang gawe itu berminggu-minggu tidak selesai. Tidak digunakan untuk hal semacam itu baik, tapi tidak tinggal ulangan ya tidak boleh. Tinggal nggak ada ujian ya tidak. Karena ini ternyata kejujuran itu menjadi satu hal yang mahal. Karena anak-anak kita itu ngapunten sudah terbiasa dimanjakan oleh AI. Anak itu kalau ditanya Pak, di kelas ditanya, itu orang ingeti gurune Pak. Yang ngrungokke tapi karo goleki ngeten. Karo goleki jawaban. Karena sudah dimanjakan itu dan jawabannya ya hampir pokoknya hampir mendekati sempurna. Ini jadi betapa kejujuran ini menjadi sebuah hal yang
saat ini itu mahal. Bahkan sampai Rasulullah SAW itu kan dalam satu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Salah satu kejujuran juga ucapan yang baik. Tolok ukur keimanan seseorang itu dilihat bagaimana kemampuan mereka menjaga lisannya untuk berkata jujur atau berkata yang baik. Oke, ya ayyuhalladzina amanu man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Nek kalian mengaku iman pada Allah, mengaku iman pada hari akhir, maka falyaqul khairan au liyasmut. Jadi pilihan lisan kita itu hanya dua bagi orang yang beriman, berkata yang baik atau diam saja. Sekarang ini kan seolah-olah orang itu pengen mengomentari semua hal pengen dikomentari. Maka di dalam Islam itu etikanya kalau kita tidak tahu diam saja. Kita tidak punya kompetensi untuk itu, tidak usah ikut-ikut komentar. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi kejujuran itu menjadi satu tolok ukur keimanan seseorang. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ada satu penelitian bahwa kegaduhan yang terjadi di negara kita kemarin itu, ya, demo di mana-mana, penjarahan di mana-mana itu oleh para ahli dikatakan penyebabnya adalah ketidakmampuan elit politik kita dalam menjaga lisannya. Banyak masyarakat, banyak rakyat yang tersakiti oleh ucapan pemimpin kita. Ditambah lagi dengan banyaknya kasus korupsi. Wis pajeke diundake, korupsi semakin banyak. Sehingga membuat masyarakat ini jeleh, marah. Sehingga ya itu akhirnya kegaduhan di negeri ini terjadi kemarin. Mulai dari di Pati awalnya merambah ke daerah lain, kemudian ke DPR pusat, kemudian beberapa anggotanya dijarah rumahnya, macam-macam. Maka itu diteliti oleh salah satu ahli mengatakan itu akibatnya dari ketidakmampuan para elit politik kita dalam menjaga lisannya. Maka lisan ini penting sekali untuk kita jaga. Dan pengiman tadi loh, orang yang beriman pada hari akhir, pada Allah, pilihannya cuma dua, berkatalah yang baik atau diam saja. Maka lisan ini kalau kita gunakan dengan baik, maka banyak orang yang merasakan manfaatnya. Tapi kalau kita gunakan untuk hal yang tidak baik, orang yang tersakiti karena lisan itu akan susah sembuhnya ketimbang kita sakiti fisiknya. Kita kena peso aja itu 1 minggu 2 minggu sembuh. Tapi kalau udah kena omongan orang lain yang menyakitkan itu lama sembuhnya. Bahkan mungkin yang ucapan itu udah lupa, tapi sing kena niku ora mari-mari. Maka ini penting, monggo Bapak Ibu nggih. Usduku idza hadastu. Jujurlah ketika berbicara. Karena kebohongan, satu kali kebohongan dan itu berhasil, maka akan timbul kebohongan-kebohongan yang lain. Ngapusi niku tuman. Enek bocah kok ngapusi lolos, sesuk ngapusi meneh. Nah, ini monggo niki. Jadi kita berusaha berkumpul bersama orang-orang yang jujur ini dalam rangka untuk membentuk pribadi kita. Salah satunya, maka ini di ayat tadi penting sekali bahwa ternyata bi'ah itu, lingkungan itu juga mempengaruhi seseorang. Bekerja di satu sistem misalnya yang sistemnya itu penuh dengan ketidakjujuran, yang awalnya orang ini jujur, lama-lama kegeret oleh sistem itu sendiri. Maka lingkungan itu tadi
Pengennya jujur tapi kancane ora jujur kabeh. Tur ya selamat. Malah akhirnya ikut-ikutan. Nah, ini pentingnya. Yang kedua, yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya itu adalah wa'aufu idza wa'adtum. Nek gadah janji maka tepatilah. Nah, ini sudah mulai orang mudah mengucapkan janji tapi menepatinya yang susah. Bahkan di salah satu ayat surat Ar-Ra'd ayat 20 yang sebelumnya ayat 19 itu ditutup dengan ulul albab, ditutup dengan orang-orang yang berakal, itu ditandai dengan alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Siapa tahu orang yang berakal itu? Yaitu orang yang mampu menepati janjinya kepada Allah, juga menepati janjinya kepada orang lain. Janji baik janji itu kepada Allah karena kita memang sudah pernah berjanji kepada Allah. Yang kedua adalah janji kepada orang lain. Maka ini penting. Jangan di dalam Islam itu ada etika. Kita berjanji itu sebelum mengucapkan janji itu kita diminta untuk mengukur diri kita. Kira-kira dengan janji itu kita mampu tidak menepati. Maka diukur dulu, tidak asal berjanji. Kita introspeksi dulu, kira-kira dengan janji itu kita mampu tidak menepatinya. Kalau toh ketika kita sudah mengukur dan kita insya Allah mampu menepati janji itu, maka di dalam Islam tetap dianjurkan untuk menggunakan kata insya Allah. Karena meskipun kita mampu menepati janji itu, kalau Allah tidak berkehendak, maka itu juga tidak akan terjadi. Maka etika ketika berjanji itu kita awali dengan kata insya Allah. Ini penting sekali untuk kita terapkan. Insya Allah itu artinya jika Allah berkehendak. Nah, jika Allah tidak berkehendak ya kita tidak bisa menepati janji. Maka kunci untuk kita bisa menepati janji itu di etika di dalam Islam itu adalah dengan mengukur diri kita dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak gampang berjanji. Termasuk hutang itu Bapak Ibu. Sekarang itu menjadi ngapunten nggih, orang begitu meremehkan hutang itu, padahal hutang itu tanggung jawabnya luar biasa. Apalagi kalau kita hutang kok niat memang tidak membayar, itu di salah satu hadis. Bahkan hadis ini saya baca itu dijadikan itu loh Pak, apa namanya, di MMT, dipasang di MMT sebuah bank BMT. Siapa yang berhutang tidak melunasinya, maka matinya itu akan dicatat sebagai matinya orang pencuri. Itu di bank itu ada di MMT besar sekali. Waktu saya ke bank di BMT. Maka jadi betul. Ya. Kemudian yang ketiga, wa'addul amanah idza tumintum. Wa'addul amanata idza tumintum. Dan ketika kita diberikan amanah, maka tepatilah amanah itu dengan rasa tanggung jawab. Laksanakanlah amanah itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapak Ibu, apapun profesi kita, apapun amanah yang diberikan pada kita, maka harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, maka di dalam Islam itu ada etika ngeten, nek urusan amanah, urusan jabatan itu ojo golek-golek. Nek dikei amanah dan kita merasa mampu, juga tidak boleh menolak. Nah, maka di dalam Islam begitu. Ya.
Nah, biasanya ngapunten nih, biasanya itu bukan berarti semua ya. Biasanya kalau amanah itu dicari dengan cara yang tidak benar, biasanya dijalankannya pun dengan cara yang tidak benar. Nah, itu rumus nih. Tapi tidak semua, tidak semua itu berarti ya kebanyakan seperti itu. Maka kasus-kasus di atas yang saya sebutkan tadi, para pemimpin kita yang seperti itu, mungkin ketika menerima amanah itu juga amanah itu dicari dengan cara yang tidak benar. Satu kesimpulannya seperti itu. Maka penting sekali sampai Islam itu mengajarkan untuk menjalankan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, punten termasuk anak-anak kita ajarkan tanggung jawab. Tanggung jawab ini satu karakter yang ngapunten sekarang ini susah sekali. Mulai dari hal terkecil saja. Tanggung jawab dia sebagai anak, tanggung jawab dia sebagai pelajar, ya, tanggung jawab dia sebagai hamba Allah. Satu hal kecil itu yang kita soroti terus ya. Sampai sekarang itu kan Menteri Pendidikan itu kan membuat satu program namanya 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi, ya. Nek bangun pagi itu berarti ini biasanya korelasinya tidurnya cepat. Dari hal terkecil saja, setelah bangun pagi, tanggung jawab dia adalah merapikan kamarnya. Coba Bapak Ibu, putranya jenengan sudah begitu belum? Itu di sekolah sekarang sudah mulai dia. Sampai saya itu punya satu aplikasi namanya tadi 7 kebiasaan anak hebat. Itu anggar bertangi turu tak kon kirim foto kamar tidur. Before, after, sebelum dan sesudah. Sampai itu kalau mulai ditanamkan mulai sejak dini, insya Allah rasa tanggung jawab itu akan tumbuh. Karakter tanggung jawab dia sebagai pelajar. Yo nek bengi nek omah sinau. Monggo Bapak Ibu jenengan cek anake putrane jenengan, malam sinau ndak, hanya mainan HP saja. Ya, sekarang saya itu termasuk salah satu sing konsisten angger mulang itu tak tanya. Siapa tadi malam sing baca buku saya? Maksudnya buku mapel saya. Ya sedikit sekali yang baca, banyak yang tidak baca. Nah, ini rasa tanggung jawab itu kita tanamkan. Tanggung jawab dia sebagai pelajar, tanggung jawab dia sebagai hamba Allah. Sholat tepat waktu. Mesti itu tak tanyakan siapa tadi yang subuhnya di masjid tak kayak seketen. Orang enak sing ngajeng, Pak. Tidak ada yang ngajeng. Tak balik pertanyaannya, siapa tadi yang tidak sholat subuh? Banyak yang ngajeng. Nah ini apa ya? Urusan sholat itu perlu kita itu lebih cerewet daripada ibu-ibu. Tanyanya kepada anak-anak lebih cerewet daripada ibu. Karena itu sholat itu harus gampang ditinggal, itu urusan yang lain pun pasti disepelekan. Pun itu rumus. Sholat itu kalau sudah disepelekan, maka karakter yang muncul pada anak itu nanti urusan yang lain pun pasti akan disepelekan. Nah, ini penting sekali. Nah, ketika kita melihat hadis tadi dari 3 tadi saja nih, jujur, kemudian menepati janji dan menjalankan amanah dengan tanggung jawab, maka 3 itu menjadi tidak kita lakukan itu menjadi salah satu ciri orang munafik. Ciri orang munafik kan itu. Nah ini harus kita hindari. Kalau kita tidak mau disebut orang munafik, jujur itu penting sekali, menepati janji, kemudian menjalankan amanah dengan rasa tanggung jawab. Itu yang ketiga ya. Jadi kemudian yang keempat,
wahfadhu furujakum, jagalah kehormatan, atau bahasa kasarnya jagalah kemaluan. Kenapa Rasulullah sampai ngendikan begitu, Pak? Ternyata di akhir zaman itu menjadi satu hal yang mengkhawatirkan. Saya kemarin guyon sama teman saya di Bulu, itu cerita-cerita di daerah Bulu itu. Menurut cerita teman saya kan orang, ada orang yang sudah punya cucu selingkuh. Bayangin, sing digoleki apa terus? Sudah punya cucu selingkuh dengan tetangganya. Dan itu di bahasa kasar itu digerebek gitu. Nggih, leres ya? Digerebek oleh tetangganya. Ya Allah, ini memang akhir zaman tadi, akhir zaman. Maka wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan kita. Dan itu banyak sekali, apalagi di era sekarang ini mudah sekali kita dapatkan kasus-kasus semacam ini. Angka perceraian, angka perselingkuhan, dan angka perzinahan di anak-anak remaja kita itu menjadi hal yang mudah kita temukan. Bahkan ada yang sampai meneliti pelajar-pelajar kita itu kebanyakan sudah melakukan hal yang semacam itu. Ini eranya sudah semacam itu. Jadi monggo nanti bareng-bareng anak-anak kita jaga. Kita harus tahu betul dengan siapa dia bergaul. Nek perlu kita harus tahu betul dengan siapa dia berkomunikasi lewat HP-nya. Kita cek ben ora koyok kasus yang terjadi di Wonogiri yang saya ceritakan kemarin. Kita bisa bayangkan anak usia kelas 6 SD ditemukan oleh ibunya lewat chat yang ada di HP-nya sudah pernah melakukan hubungan suami istri 7 kali. Itu betul terjadi kasus. Maka HP itu sebetulnya manfaatnya luar biasa, tapi madorotnya pun juga luar biasa, tergantung siapa yang menggunakan. Nah, kita bekali tadi tanggung jawab sebagai hamba Allah itu agar sudah kita tanamkan, insya Allah ini bisa menghindari, paling tidak setidaknya meminimalisir. Kemudian yang kelima, jika kita ingin dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghaddu absarakum, jagalah pandangan kita. Kenapa ini penting? Karena hampir semua dosa, hampir semua kemaksiatan itu berawal dari pandangan kita. Berawal dari pandangan. Maka di rentetan penjelasannya itu ada di surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna furujahum dzalika azka lahum minallahi khabirum bima yasna'un. Orang mukmin laki-laki itu perintahnya satu menjaga pandangan, yang kedua menjaga kemaluan, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Nek perempuan ditambah lagi, selain menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, disuruh menutup aurat. Ini perempuan, ibu-ibu ada nggih? Putri-putrinya dipahamkan aurat itu jangan dibuka. Nek sudah mulai balik itu harus ditanamkan sejak dini bahwa aurat itu harus ditutup. Wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihinna. Kemudian, nah ini penting, ini ya satu pembelajaran ketika memakai jilbab kerudung itu harus menutupi dada. Kalau di sini tadi ya menutupi dada. Nah sekarang ini kerudung-kerudung yang modis-modis itu kan
Yes. Atos piyambak jenengan. Kula niku sering ngelingke bocah. Nek do nganggo kerudung niku disampirke ngeten lho, Pak. Jadi gini terus disampirke mengguri itu. Jadi kene malah mboten anu. Nah, anak-anak kita seperti itu, Pak. Iku nek angger ketemu pasti tak elingke. Ya, pasti tak elingke. Ning mbok ketemu sing liyane ngelingke apa ora ya ora ngerti. Karena memang pembelajaran yang ada di An-Nur 31 itu harus menutupi dada. Nah, ini monggo ibu-ibu dipahamkan anak kita. Ojo sekedar nganggo kerudung, tapi kerudung itu kerudung yang menutupi dadanya. Hingga nek laki-laki disuruh menjaga pandangan, perempuan menutup aurat. Itu itu pun pas. Tapi nek laki-laki disuruh menjaga pandangan sementara perempuannya membuka aurat. Nah, itu maka guyonannya kan begini. Nek ditonton dosa, yen ora eman-eman kan begitu toh? Ya. Yang terjadi sekarang itu. Nek ditonton ya dosa, nek diingeti dosa, yen ora ya eman-eman. Nah, sekarang begini. Maka dua-duanya harus seimbang sama-sama. Siji jaga pandangan, yang kedua nutup aurat. Hingga ini pas di ayat 30 dan 31. Nah, sekarang ini ngapunten. Aurat terbuka di media sosial itu mudah sekali didapatkan oleh anak-anak kita. Bahkan sesekali seliweran di beranda kita kan. Dengan sendirinya tanpa kita buka pun dia seliweran gitu loh di beranda kita, karena memang ya dulu sudah kita sampaikan tujuannya bermedia sosial itu rata-rata itu kan follower, subscriber, nah, sehingga pokoknya bicaranya ben followernya banyak. Nah, nek pengen followernya oke yo wani-wani buka aurat kan begitu. Nah, sehingga ini menjadi satu tantangan, betul, tantangan buat kita semua. Ya, ada kasus di Wonogiri seperti itu, Pak. Mungkin asal mulanya juga karena terbiasa melihat seperti itu. Nah, monggo niki hati-hati, betul-betul kita jaga bareng-bareng. Termasuk tadi ibu-ibu nggih putrinya dipahamkan betul untuk menutupi aurat. Kemudian yang terakhir ini, wa kuffu aydiyakum, jagalah tanganmu agar tidak menyakiti orang lain. Bahkan di satu hadis yang lain Rasulullah SAW menekankan al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Disebut orang muslim yang benar-benar muslim itu ketika orang lain terhindar dari gangguan kita, baik itu gangguan yang berupa lisan maupun gangguan dari tangan kita. Monggo niki jika 6 hal ini kita betul-betul bisa menjamin melaksanakan, insya Allah Allah akan menjamin kita dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita wabil khusus ingkang rawuh wonten ing majelis punika dipun paringi kekuatan untuk selalu menjalankan amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk menjaga anak-anak kita dari pengaruh budaya-budaya yang jauh dari ajaran Islam, sehingga keluarga kita terselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, zaman akhir ini, zaman di era digital ini tantangannya memang luar biasa, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.